Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bu Endang Asliana selaku dosen mata kuliah teori akuntansi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul tugas konsep laba. Adapun isi dalam anggota kelompok 2 yaitu pertama ada Franciscus Poniman Sinurat, yang kedua ada Nugroho Adiputro, yang ketiga ada Rido Fadliansyah. Topik yang akan kami bahas pada materi konsep laba, yang pertama itu ada definisi laba, yang kedua ada karakteristik laba, yang ketiga ada fungsi perhitungan laba, yang keempat ada jenis-jenis konsep laba, yang kelima ada konsep laba secara ekonomi dan akuntansi. Mungkin materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Oke, yang pertama yaitu tentang definisi laba, yang dimana di kelompok kami mengambil dari tentang Ikatan Akuntansi Indonesia yang pada tahun 2007, yang dimana IAI sendiri mendefinisikan bahwa laba itu merupakan suatu jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban, termasuk itu penyesuaian pemeliharaan modal jika ada, itu dikurangkan pada penghasilan. Kemudian, kalau beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya itu merupakan suatu kerugian yang bersih. Kemudian, jika dilihat dari konsep akuntansi maupun keuangan, bahwa definisi laba itu merupakan suatu penghasilan bersih yang didapatkan dari aktivitas perusahaan, seperti aktivitas pemasaran, yang dimana bertujuan untuk menjual produk, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya kegiatan operasional perusahaan, dan menghasilkan angka laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu topik bahasan selanjutnya tentang karakteristik laba, yang dimana menurut Belkauhi dalam buku Harahap 2012, yang dimana didefinisikan bahwa laba itu mengandung 5 karakteristik. Yang pertama didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut. Kemudian yang kedua didasarkan pada periodik laba, yang dimana artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu. Yang ketiga didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk dari hasil. Yang keempat memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu. Karakteristik yang kelima didasarkan pada prinsip matching, yang dimana artinya hasil dikurangi biaya dan diterima ataupun dikeluarkan dalam periode yang sama. Topik yang selanjutnya yaitu fungsi perhitungan laba, yang dimana dari perhitungan laba ini mendapatkan beberapa fungsi ataupun tujuan. Yang pertama indikator efisiensi penggunaan modal ataupun biaya. Kemudian yang kedua itu sebagai pengukur prestasi atau kinerja manajemen. Yang ketiga sebagai alat motivasi bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang kelima sebagai dasar penghitungan dividen. Yang keenam sebagai dasar pembagian kompensasi ataupun bonus. Yang ketujuh pedoman dalam menentukan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Yang terakhir itu sebagai dasar peramalan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. 4. Jenis-jenis konsep laba. A. Konsep laba pada tingkat sintaktik. Konsep laba dalam tataran sintaktik. Laba dioperasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang objek, sehingga jumlah laba bisa diukur dan disajikan dalam laporan keuangan. Makna laba dalam sintaktik adalah mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Konsep laba dalam tataran sintaktik membahas bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. Selanjutnya dalam konsep laba pada tingkat sintaktik ini terdapat
Beberapa pendekatan atau konsep laba pada tingkat sintaktik, yaitu yang pertama, pendekatan transaksi, yang kedua, pendekatan kegiatan, yang ketiga, pendekatan pemertahanan kapital. Yang B, konsep laba pada tingkat semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh perekayasaan pelaporan keuangan dengan simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Selanjutnya, pada tingkat semantik ini terdapat beberapa konsep atau fungsi laba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran kinerja keuangan. Yang kedua, konfirmasi harapan investor. Yang ketiga, sebagai estimator laba ekonomi. Selanjutnya, C, konsep laba pada tingkat pragmatik. Konsep laba dalam tataran pragmatik dalam teori akuntansi membahas mengenai apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Selanjutnya, beberapa pendekatan atau konsep laba pada tingkat pragmatik, yaitu yang pertama, prediktor aliran kas. Yang kedua, sarana kontrak efisien. Yang ketiga, aliran pengendalian manajemen. Yang keempat, kandungan informasi laba dari dasar teori pasar efisien. Baik, selanjutnya yaitu materi konsep laba secara ekonomis dan akuntansi. A. Konsep laba ekonomi. Laba dari sisi ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor dari hasil penanaman modalnya setelah dikurangi seluruh biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Konsep laba ekonomi, menurut konsep ini, laba baru disebut ada setelah modal yang dikeluarkan tetap masih ada, atau biaya yang telah ditutupi, atau pengambilan modal return of capital. Konsep ini dapat dinyatakan baik dalam ukuran uang yang disebut financial capital atau dalam ukuran tenaga beli yang disebut physical capital. Sifat laba ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu ada physical income, yang kedua itu ada real income, yang ketiga itu ada money income. Konsep laba akuntansi. Laba akuntansi merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Menurut Belkawi, laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan realisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya historis yang sepadan dengannya. Selanjutnya yaitu laba menurut Belkawi mengandung 5 sifat, yaitu laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Yang kedua itu laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik laba. Yang ketiga itu laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan pengukuran dan pengakuan. Yang keempat yaitu laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching. Laba akuntansi dikenal dengan konsep replacement cost income dengan 2 komponen laba, yaitu ada current operation profit dan realized holding gain and loss. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.